dengan Ibu Hawania ini. Ya, saya Pak RW ini ada kasus yang perlu kita tangani. Biasanya kasus-kasus ini ditangani oleh shelter. Kebetulan Ibu juga anggota shelter. Jadi kalau siap Ki, saya tunggu sekarang di rumah ini. Begitu Bu. Kebetulan ada di wilayah saya RW 8. Jadi saya selaku RW, beliau mendatangi saya cari jalan keluarnya bagaimana. Tetapi karena di dalam kelurahan kami, di RW kami ada yang menangani kasus-kasus begini, itu adalah dari organisasi shelter warga yang menangani kasus-kasus seperti begini. Jadi karena kasusnya ini agak rumit juga untuk saya selesaikan sendiri, mungkin lebih baik kalau saya panggil Ibu Hawania yang menangani kasus-kasus gini untuk kita mediasi di tempat di rumah saya. Jadi untuk menangani kasus gini, mungkin Ibu Hawania bisa menjelaskan bagaimana bisa cari jalan terbaik untuk diselesaikan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Saya kira begitu Ibu Hawania. Kami tahu bahwa di wilayah kami ini ada banyak kasus perempuan dan anak yang perlu perhatian dari masyarakat. Maka kami itu spontan menerima pada saat itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar menawarkan kepada kami untuk membentuk semacam lembaga perlindungan perempuan dan anak pada tingkat lokal. Terbentuklah shelter itu pada tanggal 22 September 2017. Jadi nanti itu ada surat perjanjian kita bikin di Jadi kalau kami merasa kasusnya itu berat, pertama mungkin kami datang dulu ke Pak RT-nya. Jika Pak RT juga sudah terlibat dan kasus ini masih belum terselesaikan, kami melangkah ke RW. Kalau RW-nya juga sudah terlibat dan itu belum bisa terselesaikan, kami melangkah lagi ke pihak kelurahan. Jika itu juga begitu tidak selesai, barulah kami kemudian melibatkan aparat. Ketika aparat sudah selesai, kemudian ini butuh tindak lanjut penanganan dari DP3A atau TRC P2 TP2A, ya kami kemudian memanggil atau menelpon untuk kemudian bisa membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut. P2 TP2A itu layanan kamar. Layanan kamar itu orang datang mengadu, dia pergi sendiri ke polisi, nanti dia pergi visum sendiri. Kita memberi nama layanan kamar-kamar. Pada tahun 2015 kami keluar dari kantor pemerintah di P2 TP2A dan hari itu kita mencetuskan kita mau jadi layanan terpadu. Kita mau memberi pelayanan terbaik untuk perempuan dan anak. Intinya adalah bagaimana mengendalikan kekerasan perempuan berbasis masyarakat dengan cepat. Saya ini dari shelter warga mengantarkan Ibu ini ke sini untuk melaporkan karena Ibu ini datang melapor ke shelter kami dengan kondisi pipinya memar habis ditangkap. Kalau di Makassar ini ada 15 kecamatan dan satu hari misalnya terjadi satu kekerasan, berarti ada 15 orang yang menderita dan orang tidak tahu harus melampaikan kemana. Shelter warga itu dibutuhkan karena dekat orangnya. Dan pengalaman kami kalau orang kekerasan itu tidak perlu dulu siapa ahlinya. Dia butuh orang mendengarkan. Dia butuh orang mau tahu bahwa dia menangis. Dia butuh orang bahwa dia sakit dan lain-lain dan lain-lain. Shelter warga menjawab, ternyata begitu banyak orang peduli. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim shelter yang sudah hadir di rapat koordinasi hari ini. Kita akan membicarakan bagaimana kerja-kerja teman-teman semua di wilayah masing-masing. Kita akan sharing kasus supaya ada pengalaman-pengalaman mungkin yang baru yang bisa kita dapatkan dari kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin berbagi cerita terkait dengan pendampingan kasus yang sudah dilakukan di lingkungan tak masing-masing. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan.
Iya bisa, silahkan Deng Bu. Jadi di shelter itu ada 3 unit. Unit PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Di PATBM ini yang lebih berperan adalah tokoh-tokoh masyarakat, misalnya RT RW. Yang kedua ada unit KTP KTA, kasus terhadap perempuan dan anak. Jadi ketika ada kasus dilaporkan, unit KTP KTA ini langsung turun ke lapangan, melakukan mediasi. Ketika mediasinya di lapangan tidak memungkinkan, maka mediasi itu dibawa ke sekret shelter untuk dilakukan. Kalau yang ketiga unit Forum Anak. Forum Anak ini sudah melakukan gerakan-gerakan pada teman sebayanya. Namun semua itu karena adanya pengetahuan, adanya informasi yang dibekali kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan maupun pertemuan-pertemuan bersama di shelter ini. Bilang begini, dia bilang dijodohkan kebek sama orang tuanya karena faktor ekonomi, tidak sanggup meben dibiayai sama orang tuanya, jadi dipaksa menikah. Itu nanti kita besok mungkin kita ke sana, nah ya, baru kita juga ketemu sama nanti RT-nya di situ, RW-nya. Tidak mungkin juga mau dikasih nikah kan kalau kita ke RT ke RW karena pasti mereka minta rekomendasi sama mereka semua. Kami kan pelapor, jadi kami laporkan ke shelter warga. Nanti di sini shelter warganya membantu kami untuk berbicara dengan anunya. Dan setelah itu mungkin kami bisa bekerja sama untuk bawa lagi untuk dapat solusi yang baru. Sebelum saya masuk di organisasi, saya sudah mengalami kekerasan batin terhadap suami saya sejak 2 tahun lamanya. Saya putuskan untuk berpisah karena kasihan juga anak-anak saya selalu anak-anak saya yang biasa jadi korban. Kalau saya tidak sempat marah, anak-anak saya marah-marahi semua. Selalu saya kasih kata-kata kasar. Ya alhamdulillah yang saya dapatkan di shelter banyak sekali perubahan yang saya dapatkan di situ. Saya bisa advokasikan ke warga yang mendapatkan kekerasan perempuan dan anak. Karena di wilayah kami ini banyak sekali yang terjadi kekerasan, mulai dari kekerasan anak sama kekerasan perempuan. Ada yang banyak yang mendapatkan KDRT, anak-anak yang di bawah umur mendapat pelecehan. Itu yang saya ingin advokasikan ke warga supaya warga kami bisa dia tahu bilang kalau ada masalah begini bisa kami sampaikan ke shelter warga. Karena supaya cukuplah saya yang mendapatkan kekerasan, tidak usah kalian semua. Saya mau melihat kalian semua terhindar dari kekerasan. Ketika kita menangani kasus, kadang kalau pulang ke shelter, saya coba mencoba menyampaikan kepada mereka bahwa beginilah kehidupan sosial masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kalau tidak ada kita, bagaimana nasibnya mereka. Jadi sebenarnya di situ kuncinya memang, karena ketika peduli itu tidak ada, meskipun mungkin di depan mata kita itu persoalan, kita diam-diam saja karena rasa peduli itu yang tidak ada kan. Tapi alhamdulillah yang saya selalu bilang, kalau kita melihat saudara-saudara kita atau masyarakat yang sedang mengalami masalah lantas tidak ada yang bisa peduli dengan mereka, bagaimana nasibnya mereka.